أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia, acara selanjutnya sempat terkadang oleh panitia pelaksana dan kali ini oleh Bapak Haji Andi Sidari Esos ini. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan, pembawa hikmah Israt Mi'raj pada malam hari ini, yaitu Bapak Dr.
Haji Amir Mustafa, LC MPDI. Beliau adalah Ketua MUI Kabupaten Ngerekan. Selamat datang di Masjid Ibadur Rahman, walaupun menempuh jarak yang begitu jauh, tetapi karena keikhlasan beliau datang di sini, di masjid kita ini untuk sama-sama melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Mudah-mudahan pencerahan dan yang disampaikan oleh beliau nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada seluruh pengurus Masjid Ibadur Rahman yang terhadir, penitia perayaan Isra Mi'raj, dan yang saya hormati ibu-ibu BKMT dari masjid yang ada di Kabupaten Wajo yang sempat hadir, selamat datang. Dan yang saya hormati dan terutama dan teristimewa kepada ibu-ibu BKMT-nya Masjid Ibadur Rahman. Beliaulah, ibu-ibu inilah yang bekerja siang dan malam sehingga kegiatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan pada malam hari ini terlaksana sesuai dengan harapan dan keinginan kita masing-masing. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya mewakili seluruh penitia perayaan Isra Mi'raj Masjid Ibadur Rahman menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kita semua yang sempat hadir di tempat ini. Walaupun kita ketahui bahwa situasi dan cuaca tidak memungkinkan dan tidak mendukung. Mulai dari tadi pagi sampai malam hari ini, daerah kita, tempat kita diguyur hujan. Tetapi semua itu tidak menjadi penghalang untuk datang dan berbondong-bondong datang di masjid ini untuk bersama-sama melaksanakan dan mengikuti acara Isra Mi'raj yang dilaksanakan di Masjid Ibadur Rahman. Mudah-mudahan kedatangan kita semua, kehadiran kita semua merupakan satu berkah dan rahmat bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, perayaan Isra Mi'raj telah kita ketahui merupakan suatu syiar Islam atau suatu kegiatan yang selalu dilaksanakan setiap tahun bagi umat Islam, buat umat Muslim. Karena kita ketahui peristiwa Isra Mi'raj adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang hanya dilakukan oleh Nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diberikan suatu perjalanan, mulai dari perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Itu dilakukan dalam perjalanan satu hari. Itu tidak pernah dilakukan namanya manusia yang ada di bumi ini, hanya satu-satunya yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukur kita sebagai umat Muslim mempunyai panutan dan contoh dan suri toladan yang kita selalu bangga-banggakan menjadi suatu penyelamat kita di akhirat nanti, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya saya atas nama penitia menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya apabila di dalam penyambutan maupun dalam pelayanan ada hal-hal yang kurang atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan standar kita pribadi masing-masing. Maka saya mewakili daripada penitia pelaksana menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Karena kita paham dan kita ketahui bahwa kesempurnaan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kesalahan kita datangnya dari manusia. Makanya sekali lagi permohonan maaf yang setinggi-tingginya saya sampaikan. Mudah-mudahan pada kehadiran kita ini para pelaksana Isra Mi'raj,
kita bisa ikuti dengan sebaik-baiknya. Dan pada akhirnya saya ingin sampaikan kepada kita semua, marilah kita nanti dengarkan dengan seksama, kita dengarkan dengan baik-baik dan menyimak apa yang menjadi uraian Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh beliau nanti. Itu mudah-mudahan suatu menjadi bekal bagi kita semua, bekal secara pribadi, bekal untuk keluarga, dan bekal untuk kita semua sebagai umat muslim untuk selamat dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang kita hormati, bersama kita ada tokoh anggota dewan yang terhormat, para alim, para asatizah, para panitia dan pengurus masjid yang luar biasa, Masjid Megah Ibadur Rahman, ibu-ibu, para orang tuaku, anggota majelis taklim BKMT, dan seluruhnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, lebih khusus orang-orang tuaku sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nasabak pemasin upung Allah Ta'ala, yewani padang kaki rion romak barakai. Masjid yang tidak terlalu besar tapi luar biasa megahnya. Saya pernah singgah di masjid ini waktu ada acara nyebrang ke sana, acara Mi'raj atau Maulid saya lupa. Lepak aku mak jenek. Saya bilang, masjid apa ini semegah ini? Rupanya malam hari ini alhamdulillah saya berada di sini bersama jamaah sekalian, bersama para tokoh, para orang tuaku sekalian. Cuma ia mirbawa ya ro penceramata ya wendiye dari Enrekang. Pastilah kalau dari Enrekang de nama kesin de nama lempu basogi na. Ya. Karena dari Enrekang jadi dimaklumi saja Bapak Ibu sekalian. Kenapa bisa bahasa Bugis? Karena saya lama nyantri di DDI. Di Mangkosok pernah, kemudian ke Takelasi, dan istri saya orang Bugis. Saya sendiri lahir di Jawa Timur, di Kepulauan Madura. Jadi seperti itulah saya perkenalan ini karena baru masuk di masjid ini. Bapak Ibu sekalian, ya kotama kau sengkang saya bersama anak saya datang malam ini opodangyo nak rumah kadaka. Saya kalau masuk di Wajo itu merasa berat ceramah nasabak magai aku ni monru pandrita markas pandrita kue. Ya. Yang kita kenal adalah Andre Guru Tasada rahimahullah. Beliaulah yang melahirkan murid-murid yang menjadi ulama-ulama besar Sulawesi Selatan. Tentu orang-orang tua kita semua di sini adalah
orang-orang yang pernah belajar kepada ya kotani aku guru tak sadar, kepada muridnya guru tak, kepada muridnya guru tak. Dan kalau saya ini hanya lewat jalur ada guru tak Abdurrahman Nambo Dalle, kemudian guru tak Nambo Dalle engka na guruna, di situ saya belajar waktu di Mangkoso. Jadi pokoknya ini Pak di Sengeng Sulawesi Selatan ada guru tak sadar yase, kemudian turun ke guru tak semua. Baru sekarang ini lapisan keberapa. Ini perlu saya sebut karena rangkaian rentetan Pak di Sengeng, kita itu harus punya guru yang jelas, Bapak Ibu sekalian. Marilah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nasabak magi kita semua matapeki ke peristiwa Isra Mi'raj. Tongangi detai semak bahasa Arab. Tongangi detai apa lah kurangnya. Ya kau mengaji ki dene di semana betuana. Mabela ki pulih tanah Mekah 11 jam naik pesawat dengan kecepatan 900 sampai 1000 jam, 1000 kilo per jam. Dalam kondisi seperti itu matapeki kurangnya. Matapagi ko pong Allah Ta'ala, matapagi ko nabita, termasuk luar biasa itu matapagi ko peristiwa Isra Mi'raj. Sementara engkau tahu mabasara sosok ya kurang kali ngayari kena baca kurang ibad napabot tuan na engkau hadisnya na mendatarun narampi tawe na isabetuangi. Bahkan saya terkejut ketika saya kuliah di Al-Azhar dulu. Maka dia dosennya di Eropa itu engkau tahu apalah kurangnya 30 juz, bukan juz 30 juz, apalah kurangnya. Tapi dia tidak bersyahadat. Menurut informasi yang saya dapat, pernah tamu dari Eropa atau dari Amerika datang ke pesantren Lirboyo, Jawa. Tania bahwa maka dah kurangin apalah 30 juz. Dia hafal 30 plus kuasai tafsir Ibnu Katsir yang 4 jilid itu. Tapi tania to selek. Yang lebih mengherankan adalah mega tahu si bawa Nabi ta satu zaman dengan Nabi, bahkan si garu pun Nabi ta sama-sama hidup dengan Nabi SAW. Dia nama tepa kekurangan, dia nama tepa ke Muhammad, dia nama tepa peristiwa Isra Mi'raj. Maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin dengan peristiwa itu, maka dah Jokai Nabi ta ya senge Isra lai pala lempeni Nabi ta dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ya senge Mi'raj ya nari tulai pendek Nabi ta dari Masjidil Aqsa mendek kulangi pintu susungnya sampai tembus di Mustawa, masih naik ke Sidratul Muntaha, siruntu pun Allah Ta'ala tarimai sempajak. Iya naik tepat tak ya Bapak Ibu. Iya na tu Pak bere kami nama raja pole ripuang Allah Ta'ala dega gaya sekna cau raja dega gaya cau tandri yang kena mengalahkan keimanan ini. Cuma kadang kita dene penedingi dene lainnya menyamelngi karena memang tidak dihadirkan, tidak dirasakan kehadirannya, dene mau tahu dengan angkena ya rogagai. Kasih dibawa yang dibaca oleh guru-guru kita juga di Asadiyah, di Mangkoso dan hampir seluruh pesantren di Indonesia, namanya Kitab Tanwir yang ditulis oleh Syekh Amin Kurdi. Dalam buku itu dikatakan apa? Wa'lam annal imana afdalun ni'ami 'alal itlaq. Ketahuilah bahwa itu keimanan yang ada di hati kita. Iya na tu Pak bere kami nama raja polet pun Allah Ta'ala tidak ada di atasnya. Kenapa? Wadi jaji yang katahu na patame pun Allah Ta'ala ko suruh kana sabab Pak disengenna.
matande pak disengena na pagi pak disengena untuk pegau deceng, bisa saja Allah memasukkan ke dalam surga karena pak disengena. Tapi Bapak Ibu, tidak ada jaminan dalam Al-Quran hadis bahwa orang yang tamatan rewe sekolah nama tandre pak disengena pasti masuk surga. Tidak ada jaminannya. Tidak ada itu. Angka tahu dijaji na patami pun Allah Ta'ala kesurugan nasaba warang paranna sogi iya ruang sogiren na napake untuk membantu sesama, membantu agama untuk pegawai decenge buat dijaji tama kesuruga gara-gara asogirenna. Tidak mungkin ada masjid semegah ini kalau orang tidak ada uangnya. Ya. Pastilah peran-peran orang-orang banyak uangnya yang datang membangun masjid Ibadur Rahman semegah ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi ingatlah, detoga ke jaminan maka datosogi pasti tamat surga. Tidak ada itu. Engkau tahu dijaji tamat surga nasabah jabatannya, pangkat yang dia miliki, jabatan yang dia peroleh di dunia ini. Dipakailah jabatannya untuk pegawai deceng, tanda tangannya bisa merubah kemungkaran-kemungkaran, keputusan berada di tangannya. Kalau dia ketuk palu, ubah ini, berubah semua, kerjakan ini, kerja semua. Saya terharu ketika diceritakan tadi Pak Ustaz, bahwa ketika Pak Bupati ini, Pak Bupati tak hampir hanya sedikit masjid yang tidak ada lembaga tahfiznya. Itu kan? Itu namanya menggunakan kekuasaan, power, kekuasaan untuk video dicengeng. Buat dijaji ya narumatu pertama Pak Bupati ke surga. Tapi ingatlah, tidak ada jaminan bahwa orang yang tinggi jabatannya pasti masuk surga. Tidak ada jaminannya dalam Quran hadis digaga. Lalu nigalah yang dijamin masuk surga dalam Al-Quran hadis. Yang dijamin masuk surga dalam hadis adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Ini kena kita ini. Karena kita beriman, karena kita beramal saleh, ini kena. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Makanya Nabi ta. Nigi tahu mati, salai wilinoy. Dan di hatinya yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia Nabi dakhala al-jannah. Saya jamin dia masuk surga. Alhamdulillah. Di surah Al-Kahfi yang selalu kita baca kalau malam Jumat biasanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi mereka itu adalah surga firdaus nanti tempatnya. Iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Itu dijanji dengan surga firdaus di hari kemudian nanti, insyaallah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, biasa terutama ku hapeta. Engkau pandrita, mak baju putih, songkokna makwe. Biasa kita lihat. Siapa itu namanya? Gus Baha kan? Itu Gus Bahauddin, itu pandrita lopo ya tuh. Cuma modelnya begitu. Kan pedangi. Dia bilang saya itu gembira setiap hari. Kenapa? Karena saya lihat istri anak saya sujud dan rukuk di hadapan Allah. Dan itu adalah pemberian terbesar dari Allah sudah ada di anakku dan istriku. Kalau ada orang naita anak-anak sujud, rukuk, sujud, keluarga anak biasa-biasa hatinya, nanggap biasa-biasa, tidak ada getarannya, biasa-biasa saja melihat itu. Iya Pina Mario, beli mobil, beli tanah, beli ruko, bikin rumah besar, baru bahagia. Berarti kata Zusbaha, orang yang seperti ini menganggap bahwa ya angkena ya orang perangi daripada tepukna, dan ini kesalahan besar. Maka marilah kita nikmati Bapak Ibu sekalian. Dihadirkan mentoi dalam hati Allah, terima kasih tapancaji kak toselep puan, makasih puan,
percaya kak kepadamu dan kepada nabimu memang dihadirkan dalam hati sehingga engkau nyameng ipanet dingin tama ya senyameng ketenangan batinnya karena pemberian besar angka koidi. Bapak Ibu sekalian, hanya mengenang masa lalu. Kalau saya pergi kuliah dulu berpegangan ke bus karena kursi penuh di Arab ini, tapi dipotong nanti ini shootingannya karena nanti jadi penistaan agama. Di sini dalam hati saya kuruk semangatna alena tuara tapi tidak bisa menerima Al-Quran kan ya. Maka Bapak Ibu sekalian, satu hari ketika Rasulullah pole di Mi'raj subuh hari tudangi gare Nabi ta memikirkan peko cara no peletu ye gageko ke masyarakat. Datang Abu Lahab. Tu karebas adanya bahasa kita maka de angka je informasi meloka peletu ke masyarakat informasi agak diceritakanlah saya tadi malam dari Masjidil Haram sampai di Masjidil Aqsa kemudian mendeka aku lagi pintu susunge. Maka de Abu Lahab melok kita peletu ke masyarakat iya saya mau ondoriku tuh saya yang akan kumpulkan jadi panitia pertama Isra Mi'raj itu Abu Lahab. Dia kumpulkan masyarakat masyarakat Mekah ada puan nih. Ini ada informasi mau disampaikan oleh Muhammad. Ketika kumpul, silakan sampaikan Muhammad. Dapat tertukar kurabita. Tadi malam saya dibedah dadaku. Kemudian napasu yati kupung malaikat Jibril Nabi saya dengan air zam-zam disimpan di bejana emas. Kemudian setelah itu saya naik burak. Ya ruburangi kendaraan dari cahaya tega-tega tatap apa kita kotor itu kotor itu tatap aja nonro lesinna. Banyak saya lihat di perjalanan. Kemudian sampai di Masjidil Aqsa angkat tajang siapa yang tajangi Nabi Muhammad, para nabi dan rasul. Kemudian Rasulullah mas sempajangi sekadar sempajang akak karena 5 waktu belum datang. Rasulullah mas sempajang alena mencaji imam di Masjidil Aqsa. Ada ulama mengatakan ruhnya, ada yang mengatakan ruh dengan jasadnya. Sehingga Rasulullah dikatakan imamul anbiya. Nabi itu adalah imam para nabi dan rasul karena memang pernah menjadi imam. Setelah itu saya keluar, setelah itu saya ditawari minuman susu dan arak. Setelah itu saya naik ke langit 7 lapis. Ke langit pertama si runtuk Nabi Adam. Ternyata itu ada pintunya kata Nabi Muhammad. Iya rolangi engka tangekna diketuk oleh Jibril. Assalamualaikum. Ditanya oleh penghuninya itu langit, malaikat. Man, niga Jibril. Saya Jibril. Waman maka ni kata si bawang Muhammad. Sudah diizinkan urani. Dak tingkar tangekna. Tiba-tiba ketika dibuka pintu langit, ternyata di sana ada Nabi Adam, nenek tak manusia pertama. Assalamualaikum Nabi Saleh wal ibni Saleh. Selamat datang anak Saleh. Naik ke langit kedua, jemputan sama, diketuk juga pintunya. Ternyata setelah sampai di sana ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Naik lagi ke langit ketiga, dijemput dengan hal yang sama. Di sana ada Nabi Yusuf, Nabi yang sangat tampan. Naik langit keempat, di sana ada Nabi Idris. Naik kelima ada Nabi Harun. Naik langit keenam ada Musa. Naik langit terakhir engkau Nabi Ibrahim. Sandek ke Baitul Ma'mur kata Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan akri minni ummatakas salam. Muhammad peletukan ngak seleku umat tanah. Iya tu suruga macawe kue Baitul Ma'mur. Podang umat tak maka datang-datang ke suruga kue apabila umatmu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tumbuh satu pohon. Riwayat lain yang mengatakan la haula wala quwata illa billah, tumbuh satu pohon. Orang Indonesia pintar lepas disambusi sengi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Biasanya dibaca kalau orang mau azan. Sebenarnya itu baca saja setiap saat kita menanam pohon, bukan di Sengkang tapi di surga.
Kemudian naik lagi Rasulullah SAW sampai di mustawa mendasi Nabi Sidratul Muntaha. Maka dari Jibril, saya tidak bisa maju. Ya kok maju kak? Nah mau saya maju satu langkah, malepuh kak Muhammad, saya akan meledak, silahkan kamu maju. Kemudian Rasulullah SAW sujud. Kemudian naik patarimangi sempajang. Kemudian setelah itu saya turun, diajak keliling-keliling melihat surga dan neraka. Setelah itu saya turun, tadi malam juga saya sampai. Ini yang mau saya sampaikan. Agana Nabi Lahab, Purana Macerama Nabi Tamam pidato menyampaikan itu semua. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Kurang ajar kamu Muhammad. Alihada jama'atana, untuk informasi gila ini kamu kumpulkan kami. Masa ada orang dari Mekah dalam satu malam pergi ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan 1 sampai 2 bulan Muhammad. Dia nak tamatkan melkomen rekulangi, tidak masuk akal. Tabban, kurang ajar. Maka turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Dalam sejarah dikatakan Bapak Ibu, Purana napalattu kunabitta yaro informasi irtadda man irtadda minal muslimin. Sesak to solengi masuk ipulya selengen, masuk ipulya selengen. Nah, itu yang kafir tambah kafir. Sesak to selengi masuk ipulya selengen. Nah sabade na taperi, kenapa ada informasi gila? Sebenarnya mereka itu salah. Memang kalau Muhammad sendiri jokai tidak mungkin sampai. Tapi Rasulullah dikatakan lai pajokai, sehingga asra bahasanya. Ya kalau jalan malam itu sera, tapi asra lai pajok kalalem, lai pajok kaweni Nabi sallallahu, sehingga Allah yang kasih jalan Nabi Muhammad sehingga bisa. Bapak Ibu sekalian, ia kosak kewajib kami, maka dia Allah Ta'ala Jibril noko Jibril pada tu kami Muhammad makada zakat itu wajib. Turunlah ayat zakat. Iya ko haji, Jibril turun, Jibril sampaikan wajib haji bagi yang mampu. Yang lainnya juga begitu. Tapi begitu sempajang milona wajib ke Allah Ta'ala, Jibril turun jemput Nabi Muhammad. Ada apa ini kok berbeda? Disinilah pentingnya sempajang di peristiwa Isra Mi'raj. Maka biasanya Isra Mi'raj itu memang sempajang lebahas, karena memang ia metoro. Nono ko Jibril jempui Muhammad, saya linuri amin ayana melo kapitangi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu waktu disiksa Bapak Ibu, meninggal istrinya, meninggal omnya, sehingga Rasulullah disiksa. No ke Jibril, pendai Muhammad di sana di patarimangi sempajang. Ya. Maka salat ini narampe ande guru tambodale dalam bukunya Innama maudi'us salati fid din ka maudi'ir ra'si fil jasad. Ia tu onronna sempajangnya ku agamata pada onronna ulu kuatak kaleta. Onronna sempajang o kuagamata pada onronna ulutta o kuatak kaleta. Kalau ini lengan terputus, tuomo pitawe. Ada dua tangan tidak ada, tuomo pa. Bahkan pernah ada orang lahir di Jepang, popana dua degaga, ini pahanya dua tidak ada, lengan dua tidak ada, hidup. Tapi tidak akan pernah dapat orang jalan-jalan di sini degaga ulunna. Ya kota runtuh ya ruleri memang nih, setannya tuh. Artinya apa? Orang akan mati kalau degaga ulunna. Makutoni ro iya ro agamata mati kalau salat tidak beres. Sebelum kita ke salat, saya mau baca riwayat. Saya baca saja karena saya terbiasa malah barakan ibu. Ini bukunya Ad-Dardir ala Qissatil Mi'raj.
Makanya kita baca summa urija bihi sallallahu alaihi wasallam li mustawa. Setelah Rasulullah melewati malaikat amanah Nabi Ibrahim di langit ketujuh, summa urija li mustawan, maka kemudian yoro Nabi talai pendek ikut si dionrong ya sengi mustawa. Sami'a fihi sarfal aklami nang kalingai ku Nabi ta sada polopeng. Jadi di mustawa itu angka sada polopeng nang kalingai ku Nabi ta. Ia naro polpeng yang menulis di Lauhi Mahfuz. Yanu mati tanggal sekian, yanu boting tanggal sekian, itu anu lahir tanggal sekian. Nang kalingan ko nabita si cawekan nabita ketika sampai di mustawa waktu nama Mi'raj. Jadi iyo pak disengan Allah Ta'ala ditulis oleh pulpen itu di Lauhi Mahfuz. Makanya surah Al-Kahfi mengatakan, Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfadi kalimatu rabbi walau ji'na bin. Podangi mau benengi rotasi elai pake waitasi elai pake mencaji tinta untuk moki pak disengen pong Allah Ta'ala lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Marako rotasi pake maroki mencaji tinta sebelum dia pernah capku pak disengen pong Allah Ta'ala. Itulah pulpen di Lauhi Mahfuz lengkap informasi. Noi nabita agan sa nabita rupi al-kalam mujab fisuk yero pulpen ipag jani maroki pajani maroki. Jadi kita ini Bapak Ibu letak sudah ada yang belum menikah ada. Semoga cepat ketemu jodoh tak. Cari-cari siapa tahu ada di sini. Yang jelas di Lauhi Mahfuz sudah ada ini nanti jodohnya. Cuma kita harus wajib tetap mencari. Nah, syariah fi sarfal akhlak. Kemudian yang mengherankan Bapak Ibu, wara'a rajulan maghsiyan mugiban fi nuril ars. Maka di tempat itu angkasi diurani na ita ko Nabi sallallahu alaihi wasallam la buku tajangnya ars. Kan mengherankan kan? Purani siruntuk semua nabi termasuk Nabi Ibrahim terakhir mendre Nabi ta ko mustawa. Engkau mau apa tahu? Nabuku itajang satu kehormatan. Cahaya bukan cahaya lampu, cahayanya ars. Sehingga sana Tuhan agana sana Nabi ta amalakun Jibril malaikat kayaro maka ada Jibril la tania nabi kapan maka ada tania ni kana pale rajulun kana fid dunya yaro Muhammad adalah ummata yang waktu hidup di dunia 3 kebiasaannya. Semoga inilah menjadi tema pokok kita malam ini. Walaupun ini orang-orang tuaku ini sudah mendengar riwayat itu, sebab naulide bau jaji saya belum lahir, beliau-beliau ini orang-orang tua kita sudah mendengar ceramah-ceramah begitu. Kita juga ini cerita Isra Mi'raj ulangan semua aja semua. Nah, dia agak baru. Yang baru adalah penceramahnya karena baru berdiri di sini. Bapak Ibu sekalian. Maka daun mak tak ya Muhammad, tapi dia 3 kebiasaannya. Apa kebiasaan yang pertama? Mari kita semua amalkan. Siapa tahu besok-besok kita wafat, kita berada juga di situ. 1, kana lisanuhu rabbun bidzikrillah. Ini adalah orang yang waktu hidup di dunia umatmu ini ia rolilana tulimarica masih kiri rampai pun Allah Ta'ala. Ia dona romatu mancaji liset na sempahnya paringerak ku Allah Ta'ala. Ada orang kita lihat dari jauh palelu rupiah, palelu dolar, kerjanya komi galungi, dia garap sawahnya. Dia tidak tahu padahal orang ini sambil mak galung, sambil mak dompeng, bergerak lidahnya memuji Allah SWT.
Dilihat dari jauh, dia adalah seorang ibu yang selalu sibuk ke dapurnya. Nah, bilang orang, habis umurnya ini di dapur ini ibu. Mereka tidak paham, ibu itu sementara memasak, dia sambil jalan zikirnya. Ada yang begitu, ada? Ada pasti ini ibu-ibu majelis taklim ini. Apa yang dikaji di majelis taklimnya? Pelajaran-pelajaran itu, insya Allah lebih rajin ini mengaji ini ibu-ibu daripada ini ustaznya. Ini bapak-bapak. Kenapa bapak sedikit ini? Mari kita cek ke Pak. Dia betul gak ke majelis taklimnya? Bapak tahu? Yang ada ya coba ini seragam. Ini yang seragam-seragam ada majelis taklimnya ini. Makanya di mana-mana, termasuk juga di Nrekang majelis taklim itu yang ramai ibu-ibu. Karena bapak-bapak kasihan tidak ada majelis taklimnya. Bapak Ibu sekalian, saya pernah tertipu Bapak Ibu. Saya mau cerita begini. Tahun 2000 saya pulang. Selesai, sudah S1 ceritanya. Di situ di Jawa ada kakek-kakek agak zamanna asoso masapa seri mala seri untuk sapinna. Ya kupole mala seri habis asar tudan ni masuleka angka cantik lopu sedena kopi hitam. Kemudian dia mapeloi dengan tanpa filter yang digulung di pahanya. Apa tembakau asli? Ijo, ya itu. Pemikiran saya, Roginna ini tua. Seandainya dia sambil berzikir sudah tua, jadi saya bawakan pilang-pilang warna biru itu waktu. Jadi tu dah nggak masuk kau pakai sing itu daku, mata tabe katabe nek tabe, bagus kapang. Kalau sambil duduk-duduk masih keriki, tabe ini tasbih pilang-pilang. Agak napodanga, tapi sudah dia pakai bahasa daerah sama saya. Dia bilang, iya muturi enak mue si matau jama-jama masai sadna mi. Bahasa apa itu? Bahasa Mandre. Jadi di kampung saya itu di Jawa ada 3 etnis, Madura, Mandar, Jawa. Maka saya bisa 3 bahasa ini. Iya muturi enak si matau. Iya nanasanya sutau jama-jama. Rupanya ini bapak ini kakek adalah ahli zikir. Bapak Ibu. Dia ahli zikir. Orang tidak tahu dikira peminum kopi, penikmat rokok. Ternyata dia adalah ahli zikir. Yang inilah yang diharapkan sehingga Pandita Lopota Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan ia itu sempajangnya 2. Angka sempajat syariah, angka sempajat tareka. Tega nasa sempajat tareka. Ia sempajat syariah terikat oleh waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sempajat syariah naseng Abdul Qadir Jilani roh. Yang mana sempajat tareka? Sempajat tareka ia naritu sikri liset na sempajang itiwi kusaliwang menyertai pekerjaan-pekerjaan kita. Ia kesempajat tareka tidak terikat oleh waktu. Maka dari Allah Ta'ala man dzakarani fi nafsihi nigi tau rampe ka nengerra ka ila lengatina zakartuhu fi nafsi ungerrato yurampe toni atau atakku okko atakkaleku wa man dzakarani fi malain nigi tau na rampe ka na tappu ka nengerra ka okko toigai zakartuhu fi malain khairum minhu urampe toni ngerratoni ia tu atakku di tengah kerumunan yang lebih banyak, kerumunan malaikat di langit sana. Sekarang tinggal kita ikumas sempajangi. Siapa yang salat khusyuk, maka dialah orang yang beruntung. Angka Thomas sempajang naik kuna bitta na nakataning janggo na nasapusa Allah Akbar. Maka dia Nabi talau khasha qalbuhu la khasha jawarihu.
Coba nahusu atinnya ye, khusu toni anggota badannya, berarti dia tidak khusu karena main-main jenggot. Berarti ada khusu fisik, gerakan diperbaiki. Ada khusu bacaan diperbaiki, kayak Pak Imam tadi misalnya di sini saya salah. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh yang lupai, kehusuan hati, mapatuju ipatuju parengerange kopong Allah Ta'ala. Tapi parengerange tidak bisa diterangkan oleh ini bagaimana caranya merengerang. Tidak mampu seperti kita tidak mampu menerangkan gula, tidak mampu menerangkan manis pahit. Yang kita bisa terangkan itu gula. Allahu Akbar. Ya kumatuju parengerange kopong Allah Ta'ala malisa di sempatnya. Kita tidak ingin salat kita Bapak Ibu umur berapa ini, salat kita masih difisik terus dengan bacaan. Sementara ini ada yang ketiga yaitu khusyuk hati. Tadam pengah bapak-bapakku, orang-orang tuaku ya, tadam pengah Ustaz-ustaz, Pak Kiai, pimpinan pondok, aduh mohon maaf ini. Tidak layak saya membahasnya, tapi saya dapat amanah untuk menerangkan ini. Bahkan saya diminta menerangkan pada. Saya harus mengaku kepada dia oleh bahas ya roh. Saya bisa membahas dengan membuka buku-buku, tapi ia sendiri, ia leku, mabelala dia so pana, ia sangi pana, terdengi panca indera ini karena dia dikuasai oleh penyatuan dengan Tuhan. Sampai Al-Halat mengatakan anal haq, ya pun Allah Ta'ala, ya pun Allah Ta'ala. Karena hilang dirinya, ya harusnya sepana. Nah, tidak mampu kita salat seperti itu. Saya maksudnya. Allahu Akbar. Bisakah kita matuju materu kupuangnya? Nah, ini juga harus dijelaskan. Sebab saya di satu pengajian, tapi bukan disengkan. Iya sang Ustaz kumas sempajanga. Hadirkan ni rola paling Allah. Saya bilang, Bu, berhenti ki salat begitu. Nanti kita itu menyembah lapat. Karena dia kalau salat pengakuannya. Nah, lato deh cero, dia mau terus terang sehingga kita sampaikan apa adanya. Dia kalau salat Allah, dia hadirkan Allah di depannya. Baru itu dituju. Salah, dia menyembah tulisan. Yang satunya lagi di majelis taklim. Iya tunasa Ustaz. Kalau angkat takbir, Ka'bah hadirkan. Saya bilang, Bu, berhenti sholat begitu karena kita nanti itu menyembah Ka'bah. Jadi ada apa le? Ada di jawaban Rasulullah kepada Jibril. Agak nasa nabita. Ubudillah ka'annaka tarahu. Sampai puammu seakan-akan tai-tai. Tapi ini level tinggi. Engkau tahu seperti diterangkan oleh Profesor Nasaduddin Umar. Si cawe kemeto pun Allah Ta'ala dan tidak menutup kemungkinan banyak di sini. Sebab itu rahasia. Tidak mungkin diketahui orang. Ya kuma enam kata kabarin Allah wa bertete metoy pun Allah Ta'ala metuju ku pun Allah Ta'ala. Inilah ka'annaka tarahu. Sampai puammu seakan-akan tai-tai. Tapi kata Rasulullah, Fa'ilam takun tarah narekodeta tadapi yaro nasan nabita narekodeta tadapi yaro fa'innahu yaraka atau kami kuati tamat kada naita ka pung Allah Ta'ala masempajang. Itu adalah level rendah yang enak kita pakai. Jangan cari bentuknya Allah, tidak akan ketemu. Jangan bayangkan modelnya pung Allah Ta'ala, jangan cari warnanya Allah, jangan cari tempatnya Allah. Jadi dilarang kita masempajang. Allah mau dihadirkan Allah di depan tak warnanya. Iya nak kapangi. Mau bolo matandre. Tadi pun Allah Ta'ala itu lo enggak. Engkau menghadirkan ale pupute. Saya enggak ngerti tapi bahasa itu saya dapat. Dihadirkan ale pupute. Tania Bapak Ibu. Rasulullah memberikan yang termudah untuk level
seperti level saya. Fa illam takun tara nariko palede tadapi seakan-akan sifat bicara ki pun Allah Ta'ala. Fa innahu yaraka. Yakinkan saja, kasih penuh ini hati ini. Naitaka pun Allah Ta'ala. Itu rasa di dalam. Naitaka pun Allah Ta'ala. Masam pajalur. Allahu Akbar. Jadi ini tidak berat sehingga engkau ada nande guru tambodale. Menurut guru saya, tempat saya langsung belajar ke dia belajar selangsung sama ande guru tambodale. Na pudangi gare agar ta ande guru tambodale, maka daena narekomelo ko masampajang polo yulunmu gatungi na paluka ko masampajang. Aja lalu teparate matu ye. Malaki bangku lebih polo gatungi mati gitu. Maksudnya ini bahasa kiasan. Aga ulu ye memikirkan Allah aja cukup dikasih penuh di sini. Saya dapat amanah untuk menyampaikan materi berat ini sama panitia. Ya, saya hanya bahas sesuai kemampuan saya. Salat khusyuk. Jadi peko nih, tega pon mondo tak butuh parengerangi. Silahkan gunakan kemampuan. Kata Rasulullah, fa illam takun tarahu nalikone taule seakan-akan taitai pung Allah Ta'ala. Fa innahu yaraka. Yakinkan dalam hati tak maka danaita ka pung Allah Ta'ala masempajang. Sehingga enak. Wah, saya ketemu jamaah di Masjid Raya Pangkajene Sidra Islamic Center. Tiba-tiba ada orang peluk saya. Woi, terima kasih. Manu nasi sempajaku nak. Meringan nih sempajaku. Maka memang nadek meringan. Dia bilang dulu saya kalau salat kutunggu itu hadir. Diulang. Aja tak ada. Mau menghadirkan warna Allah salah. Mau menghadirkan bentuk Allah salah. Mau menghadirkan tempat Allah salah. Jangan ada bayangkan itu. Pekoni fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yakinkan dalam hati maka danaita ka pun Allah Ta'ala. Itulah khusyuk untuk level-level seperti saya. Oh, nanti kalau level pandita-pandita tak pandita anda seperti ulama-ulama besar tahu memang taddemetoi Allahu Akbar. Sayyidina Ali di antara orang yang biasa dijadikan contoh tertusuk panah. Jangankan mau dicabut karena waktu itu tidak ada bius. Nah, sebab kebainena dia menjerit. Akan pudangi ke Sayyidina Ali, cabut nanti kalau saya salat. Luka ni masampanya Sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi. Dek, kenapa tidak dicabut? Maka dia bedena pura ni berarti metode sedingin. Karena lurus. Di dalam kitab Sahih Bukhari bisa dilanjut Bapak Ibu. Aduh, ini sudah mau 1 jam nampaknya. Saya tadi mulai jam 9 pas. Tinggal 1/4. Bisa kasih cukup 1 jam? Bisa ya. Nanti saya rugi. Saya tadi berangkat jam 4 Pak Haji. Jam 4 saya berangkat meninggalkan Nendreka. Cuma ya beginilah kasih ilmunya. Karena kita ini kan tetesan keberapa dari guru tak sadar jadi makmur, you know? Pidato panitia juga kenapa nunjuk saya juga bingung di mana nak dapat. Ini orang Nendrekang lagi. Bapak Ibu sekalian, di mana mi tadi? Dilupa sampai di mana tadi? Ya, Sayyidina Ali. Ya. Jadi ada memang orang yang sholat matuju kupuangi. Satu hari Rasulullah SAW, engkau rani masampajak ke masjid kebetulan engkau nabita. Purana masampajak, madape ku nabita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka dia nabita waalaikumsalam. Seandainya bahasa kita, joka ki masampajak. Asampajak ki paima salli fa innaka lam tusalli. Asampajak ki paima nasabade pun tasampajak. Padahal pura ni masampajak maka dia nabita, dia tasampajak. Jadi salat lagi Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari Nabi ta asampajak kipai mende fainna kalam tusalli. 3 kali salat begitu, keempatnya disuruh kaki masampajang, akhirnya dia angkat tangan, ya Rasulullahnya itu kemampuanku tepat guruna. Kata Rasulullah, kalau kamu salat kasih berdiri tegak, kemudian rukukmu kasih lurus, sujudmu di atas 7 anggota badan. Itu khusyuk anggota badan.
Jadi saya bilang orang khusyuk itu ipakasingi kedo-kedo na sampajange, ipakasingi bacaannya. Nah sabangka tuh mas sampajang, dan na kedo tidak bergerak bibirnya ini. Itu juga perlu diuruskan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aga na baca kata sahabat, wita manassa Nabi SAW na baca sempajangnya. Apanya kamu tandai? Kedo-kedo gerek jenggo. Nah, jadi Rasulullah itu salat menggerakkan lidah, Bapak. Khusyuknya bacaan itu adalah menggerakkan lidah. Karena saya sering lihat juga. Allahu Akbar. Allah, berarti dibaca dalam hati, tidak. Salat itu dibaca di sini. Inilah luar, ini luar. Maka daki ini oli. Ia tuh mas sempajang, tanya bawang oli harus malise. Agar di sana perengerang. Engkau bahasana tapi itu bahasa tandre, bahasana dapat tasawufue. Ia koi di mo pemelo merengerang bawatang, tapi kupunai perengerang mak bere perengerang magampang. Itu kan bahasa-bahasa betuanna. Iya tu paringerangnya de gaga koi di atai. Iya tu paringerangnya si tongenang ke kupung Allah Ta'ala. Maka ande guru tampo dalam mengatakan iya tu paringerangnya Pak Bere meraja de gaga koi di atai ke kupung Allah Ta'ala. Sehingga apa Bapak Ibu? Iya koi ro paringerangnya ke kupung Allah Ta'ala. Nomor satu adalah iya lawi. Maka doa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat kalau tidak salah Muaz, ya Muaz, wallahi ini lauhibu meladaki upuji. Baca doa ini kamu kalau selesai salat. Allahumma ifwan inni ala dzikrika. Bantu kau untuk merengerak ini. Berarti bahwa ia rupa rengerang yang kami kupung Allah Ta'ala. Bapak Ibu, jadi kalau kita mau khusyuk bagaimana caranya? Saat kita ini aneh juga melolada ki khusyuk tapi Allah datang cucian, datang masakan, datang suami, datang apa lagi kalau sementara salat goreng pisang. Tidak jadi itu. Sambil salat, sambil jalan mesin cuci, sambil tidak bisa. Maka nomor si diilau kupung Allah Ta'ala. Nomor dua ya tongetongangi. Apa untungnya kalau salat khusyuk? Mari ke riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Maka dari Nabi SAW, man shalla rak'atain, nigi Thomas sempajat 2 rakaat, walam yuhaddis nafsahu bi syai'in minad dunya, na yarwatinna dena biarkan mak bicara lino. Dia khusyuk dengan bacaan salatnya. Dia mempatuju peringatan kupung Allah Ta'ala. Aga balasannya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya hanya dengan 2 rakaat. Dan dalam satu hari kita mengerjakan berapa? 17 rakaat ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Megalada sempajata. Jadi kita itu yang penting salat khusyuk aja anak 17. 2 sudah mampu untuk mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Nabita. Maka saya bilang sama santri dan anggota-anggota pengajian itu Kang, mari kita latihan salat khusyuk 2 rakaat. Allahu Akbar. Dinikmati itu 2 rakaat. Lisena, karena kalau bacaan insya Allah pasti coba. Gerakan insya Allah standar seperti Pak Imam di masjid itu sudah standar Nabi Muhammad SAW. Agapi, okay, ilalan. Ang kasih dihadis Bapak Ibu. Nah rampai Syekh Abdul Qadir Jilani dalam bukunya Sirul Asrar. Nah rampai toy Syekh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah rampai toy kitab yang diajarkan di Dede Iman Poso dulu katanya. Agabun uniha di senama kadai la salatan sanabita illa bihuduril qalb. De tugaga suku sempajang na rekode na hadiri atinna mangolo kupung Allah Ta'ala. Jadi ini mudah-mudahan menjadi apa isi tema ceramah kita yang apa adanya malam ini. Lisa na sempajang. De gaga suku sempajang illa bihuduril qalb, kecuali hatinya hadir mengolo ipangolo kupuangi. Jadi itu tadi narek komelo ile se patujui
Ya komelo lesek patujui. Makanya Profesor Andi Gruta Paridua jadi pimpinan mengkosok ulama besar Sulawesi Selatan. Agar rahasiana kalau kita pindah posisi Allahu Akbar, kecuali sami Allahu liman hamidah. Sebenarnya itu patuju. Seperti kalau kita naik motor, lesai 47, Allahu Akbar. Jadi kalau kata Allahu Akbar, 47 pemeng. Allahu Akbar, 47. Sebab ini memang selalu mau lesai. Kalau saya, entahlah kalau kita. Nah, bilang penulis buku Majmu, katanya kitab itu Bapak Ibu diajarkan langsung oleh Guru Tambodan Lesabide udah api ya karena saya di belakang. Hadis ini berlaku kepada orang yang salat sendiri. Salat sendiri. Tidak seperti itu penilaiannya kalau sama berjamaah. Pasti sudah dengar hadisnya. Penulis kitab Majmu' Rasail mengatakan, kalau salat berjamaah, penilaiannya tidak seketat kalau salat sendiri. Nah, sahabat magi, penilaiannya itu kolektif, Bapak Ibu. Maka bersyukurlah ada masjid ini, kita datang sini berjamaah. Siapa yang diperiksa pertama, Pak Imam? Ya, kau khusyuk Imam, maka seluruh di belakangnya lai tarima mana sampajana, karena sudah diwakili oleh Pak Imam. Kalau Pak Imam tidak khusyuk, pindah saf pertama, pindah saf kedua, pindah saf ketiga, tidak ada khusyuk. Ibu-ibu satu di belakang khusyuk, maka ibu-ibu itulah mewakili yang lainnya diterima semua. Kata penulis Maju, tania ya makanya bukan saya ini di shooting bukan saya tuh, menurut penulis kitab Majmu' Rasail. Kalau kejadian buruk terjadi, si segagak atau khusyuk, na musik, mapa mula ima letup di belakang. Agama na pikir-pikir masempajang atau maga, mungkin sudah nonton bola, atau yarika pula sudah menghitung duit. Tidak khusyuk. Maka kata Allah, kata buku itu, yang dinilai oleh Allah itu adalah lurusnya saf. Ia ku melempuh ni sabta, terima malaikat. Ini salat diterima. Walaupun tidak khusyuk karena safnya lurus. Makanya Rasulullah itu tidak pernah nariku sebelum takbir Rasulullah menghadap ke belakang. Sayyidina Umar katanya pakai pedang untuk meluruskan kaki. Apa ini? Pelempuri jijita. Kalau tidak ada yang khusyuk, maka lurusnya saf yang akan jadi penilaian. Maka insya Allah, kalau begini modelnya seperti yang diterangkan oleh penulis buku ini, maka insya Allah orang yang salat berjamaah itu pasti salatnya diterima 99%. Kebiasaannya orang itu tadi masih kiri. Nomor 2. Kebiasaannya yang dilihat buku tajam karena sudah mau 1 jam Bapak Ibu. Saya enak karena saya berdiri, lancar darahku. Tapi ini kasihan orang tua. Kulihat dari tadi gelisah. Iya. Tak ada enggak. Yang mengantuk silakan tidur langsung saja. Matu pilih taduk. Allah Bapak Ibu tak ada apa ini. Kebiasaannya itu yang dilihat oleh Nabi tadi mustawa tadi itu yang nabuku tajam. Qalbuhu mu'allakun bil masajid. Iya ruatinna tak gantung ke masjid, selalu mau ke sini. Ditinggalkan jamaah-jamaah. Itu namanya orang qalbuhu mu'allakun bil masajid. Tak gantung atina selalu mau ke masjid. Itu bukan. Jadi kong kalau kita tulis malulis ke masjid, baineta tulis malulis ke anak apa tak malulis ke masjid, itu amalan luar biasa sampai pahalanya dipelekan ke Muhammad atau mbakmu. Di sini dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala karena hatinya tergantung di masjid. Ada orang yang datang ke masjid ini bukan hanya untuk beribadah. Tak gantung ke masjid karena dia mempunyai peran-peran tersendiri di masjid. Satu hari Rasulullah masuk di masjid, kemudian engkau makundai nasapa aku Nabi tak, mana itu ibu? Ibu yang mana ya Rasul? Itu yang tukang sapu masjid. Ini tukang cleaning service-nya Pak Haji, laki-laki perempuan? Laki-laki ya? Tidak ada ibu-ibu. Kalau yang dicari oleh Nabi itu waktu ibu-ibu. Maka dia sahabat ai dia negara kasih mata ni kasih. Maka dia Nabi tamage dia tapudang enggak? Mana kuburannya? Di sana ya Rasul. Antar saya ke sana. Nantar aku sahabat kemudian sampai wa sallallahu alaiha masempajang Nabi ta sebagai satu kehormatan. Pas seri masigi nasapa iku Nabi ta. Kalau
tukang sapu masjid dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menutup kemungkinan letuk kepada masa nasapakmu pikun nabita. Maka bagaimana dengan orang yang punya peran-peran lebih besar? Yang punya peran lebih besar, tukang azan, tulina ita jannah. Depa. Cedek-cedek. Ai mawe ini. Tukang azan. Yang lebih berat itu adalah Pak Imam, karena dia harus memimpin orang. Kalau sekali dua kali putus-putus memang gampang, misalnya maghrib saja, isya saja, itu gampang. Tapi kalau harus setiap rawatib, Bapak Ibu, bukan pekerjaan mudah. Ada juga orang yang selalu memikirkan masjid, dia pikirkan pembangunan masjid. Tidak muat kayak ini masjid ini, harus ada pelebaran misalnya. Pemikirannya itu ini struktur pengurus itu adalah orang yang hatinya juga tak gatuk masih ge. Itu juga masuk Bapak Ibu, orang-orang yang hatinya tergantung di masjid, bukan hanya ingin salat, dia pikirkan ini kemakmuran ini masjid, sudah masuk di situ. Ajana ya roh. Saya membaca riwayat di tafsir Kementerian Agama yang 10 jilid itu. Angka hadisnya sampai saya hafal, bunyi hadisnya begini. Man asraja sirajan fi masjidin, siapa yang membawa lampu ke masjid, pelita. Dulu kan bukan ini, tiang listrik. Lampu agak sana Pak Jenang tadi. Ya, lah bawa lampu. Siapa yang bawa lampu ke masjid, lam tazalil malaikatu wa hamalatul arsy yastaghfiruna lahu madama fil masjid dawuhu. Selama lampu itu masih dipakai di masjid, maka malaikat-malaikat di atas langit itu, termasuk malaikat penjaga arsy itu, akan beristighfar memohon ampunkan untuk orang yang punya lampu itu. Puang ada pengian, puang ada pengian, puang ada pengian, puang ada pengian, kasih puang. Tidak capek berdoa, yang capek itu manusia. Kalau malaikat tidak ada capeknya. Betapa luar biasanya sekarang. Jangan dipahami salah ini. Maksudnya besok menyumbang lampu mana nanti ini? Hadirin hadirat, ini panitia minta sumbangan ini. Langsung bawa lampu semua. Kenapa lampu semua? Nah bilang kalau lampu itu diminta ampun, salah paham ki. Yang benar adalah kalau lampu saja yang murah-murah dibalas dengan diminta ampunkan oleh malaikat, bagaimana dengan orang yang datang bawa semen yang lebih mahal? Bagaimana dengan orang yang datang bawa teh lebih mahal? Bagaimana orang yang bawa beton besi lebih mahal? Tentu semua kitalah orangnya. Maka dari malaikat puang ada pun kasih puang jamaahnya ibadur rahman ada pun. Ini bukan bahasa-bahasa penyejuk yang dikarang-karang. Ini hadis. Ini hadis. Maka insya Allah kalau saya tanya ini, siapa yang punya lampu ini? Siapa yang beli? Tidak ada kan orangnya. Kenapa? Ini dibelikan dari uang tak semua. Maka insya Allah kita semua itu diistighfarkan oleh malaikat. Amin. Amin. Jangan dipahami salah, besok bawa lampu semua. Ada juga yang pada salah begini. Itu naroma miraja Nabi ta. Ra'aitu rajulan yatakallabu fil jannati fi syajaratin qataha ala dhahri tariq. Maka Nabi ta engkau rane waktu ke miraja, witam nyaman-nyamangi surga ke sana kemari ke sana kemari ke sana kemari, ini laki-laki. Agama mana? Fi syajaratin qataha ala dhahri tariq. Waktunya hidup di dunia membantu orang dengan menyingkirkan pohon di jalan sehingga orang bisa lewat dengan nyaman. Mau kita masuk surga? Cari pohon tumbang di jalanan besok. Itu adalah orang yang salah paham. Maksudnya membantu orang satu kali saja, membantu orang lewat yang banyak itu diganjar dengan surga oleh Allah. Maka amal-amal yang lainnya juga sama. Bantulah orang, bantulah masjid, bantulah ini anak pesantren, tak bantu, insya Allah semua akan menjadi amal jariah. Dua kebiasaannya baru disebut. Ini sudah 1 jam persis dan saya harus berhenti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita niatkan untuk diri kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadati ashabi Rasulillah ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ya Allah, berikanlah kami nas'aluka wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan Engkau menjadikan ketika kami saling berpisah menjadikan kami suci, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba wa tijaratan lan tabur birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'adzibna yawmal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa ahsyurna fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار.